Annyeonghaseyo. Oke teman-teman, video kali ini kita masih di bab 8 untuk part 2. Silakan dibuka halaman 90. Ada percakapan. Oke, sebelum ke percakapan dan materi seperti biasa, kita ke kosakatanya dulu. Kita ada kosakata sigan, artinya waktu. Sigan. Oke, kita baca bersama-sama. Ada cikem, sekarang. Onel, hari ini. Oje, kemarin. Neil, besok. Ojon, ini untuk menunjukkan jam ya. Ojon, ini pagi sebelum jam 12 siang atau IM kalau kita biasanya. Kemudian ada Ohu untuk PM, pas meridian. Kemudian ada Nat, siang. Bam, malam. Kemudian Sebyok, subuh. Acim, pagi. Jomsim, siang. Jonyok, malam. Oke, kosakata waktu sigan, silakan dihafalkan. Kemudian kalau bicara waktu di sini ada jam. Oke, si ini jam, bun ini menit. Karena ini membahas tentang angka, jam kita pakai angka, saya tambahkan untuk bilangan Korea. Oke, bilangan Korea ada dua teman-teman. Ada satu asli Korea, Hanguk Suca, yang kemudian yang keduanya ada Sino Korea atau angka Cina, Hanca Suca. Oke, dilihat ini untuk bilangan asli Korea, untuk Sino Korea. Ada banyak sampai 100 kemudian berikutnya. Tetapi teman-teman patokannya cukup hafal dulu 1 sampai 10 hafal, kemudian 20 sampai 100 teman-teman silakan hafalkan angka puluhannya, karena misalkan di sini 31, 32, 33 akan mengikuti balik ke angka 1, 2, 3, hanya ditambahkan saja di belakangnya. Kemudian perbedaannya kedua angka ini adalah untuk penggunaan. Jadi teman-teman jangan bingung, nanti ini saya terangkan sedikit. Ada dua jenis angka. Kenapa ada dua? Karena penggunaannya juga berbeda, mempunyai fungsi masing-masing. Kita ke angkanya dulu. Asli Korea dan Sino Korea 1. Oke, 1 bahasa asli Koreanya hana. Hana. Kita untuk Sino Koreanya il. Oke. Saya baca menurun aja dulu ya teman-teman sampai 10 ya. Untuk asli Korea hana, tul, set, net, tasot, yosot, ilgop, yodol, ahop, yol. Oke, kita ulangi lagi. Hana, tul, set, net, tasot, yosot, ilgop, yodol, ahop, yol. Oke, teman-teman dihafalkan. Kemudian untuk Sino Korea, il, i, sam, sa, o, yuk, cil, pal, ku, sip. Oke, kita ulangi lagi. Il, i, sam, sa, o, yuk, cil, pal, ku, sip. Oke teman-teman, angka 1 sampai 10. Kemudian masuk ke angka 11. Dasarnya adalah angka 1 sampai 10 ini. Teman-teman lihat. Oke, jadi teman-teman intinya hafalkan 1 sampai 10. Teman-teman lihat angka 11. 11 berarti ini puluhan. 10 plus 1. 10 bahasa Koreanya yol. Kemudian 1 hana. Oke. Yol sama hana. Gabung jadi 1. Yol hana. Artinya 11. Kemudian contoh untuk angka 12. Puluhan 10 dan 2. Yol, tul. 10 dan 2. Kemudian 13 misalnya berarti yol 3 set. Yol, set, dan seterusnya sampai 20. 20 ada lagi namanya semul. Semul. Kemudian kita ke Sino Korea. Angka 11 sama rumusnya seperti tadi. 11 berarti 10 dan angka 1. 10 sip. Angka satunya il. Berarti angka 11 adalah sip il. 12 berarti 10 dan 2. 10 sip, 2 i. 12 berarti sip i dan seterusnya. Kemudian di angka 20 beda lagi, dibalik. 20 di Sino Korea 2-nya dulu baru puluhannya. 2 ini i bahasa Koreanya, kemudian puluhannya atau 10 sip berarti i sip. Oke teman-teman, 20 di
asli Korea semul, di Sino Koreanya isip. Kemudian 21 bagaimana? Sama seperti rumusnya kebelasan tadi. Misalkan contoh kita 21. 20 semul, angka 1 berarti hana. Semul, hana. Semul, tul. Semul, set. Sampai 29. Kemudian ini juga sama. 21, isip 20. 21 berarti isip, il, tambah angka 1 saja. 22, isip, i. 23, isip, sam, dan seterusnya. Kemudian ada masuk di puluhan. 30 ada soren, kemudian di sino sam sip, lebih gampang Sino Korea ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tinggal nambah aja angkanya, satuannya sama puluhannya. Sam sip, kemudian 40 mahun, kemudian di sino sasip. 50 swin, o sip, yesun, yuk sip, ilen, cil sip, yoten, pal sip, ahen, ku sip. Untuk angka 100 sama, back. Oke. Masih ada 100, 1000, 10.000 dan sebagainya. Nanti kita bahas di bab selanjutnya. Kita hafalkan dasarnya dulu. Oke, teman-teman. Di buku tadi kalau kurang lengkap silakan ini dicatat ataupun di screenshot ya teman-teman, nanti buat teman-teman belajar. Oke, kemudian untuk penggunaannya saya contohkan. Oke, misalkan penggunaan asli Korea dipakai untuk menyatakan jumlah benda, orang, hewan, mesin, umur, pasang, maksudnya kayak sepatu, 1 pasang, 2 pasang, kemudian ada jam, dan masih banyak lagi aslinya. Kemudian sino untuk uang, berat, jarak, porsi, jumlah lantai, dan sebagainya. Tidak saya sebutkan semua. Maksudnya bagaimana teman-teman? Jadi ini untuk satuannya maksudnya. Misalkan untuk kita orang, saya tulis di sini. Orang itu bahasa Koreanya itu saram. Saram kan itu bahasa Koreanya, tapi untuk satuan orang kita punya satuan bahasa Korea namanya myong. Myong ini artinya orang tapi untuk jumlah satuan. Misalkan mau bilang 1 orang. Ini satuan orang. Satuan orang. Misal mau bilang ada 1 orang. 1 orang. Kita pakainya orang, lihat. Orang di asli Korea. Asli angka 1 berarti hana. Misal kita tulis dulu hana. Maaf ini masih alfabet hana. Hana. Kemudian satuan orangnya apa? Myong. Hana myong. Ntar saya jelaskan dulu. Nah, tetapi untuk huruf asli Korea angka 1 sampai 4. Kalau dia bertemu satuan terdapat perubahan. Oke, jadi ini saya geser dulu sebentar. Hana ini nanti berubah jadi han. Oke, berarti di sini ketemunya jadi hasilnya adalah mau bilang 1 orang han myong. Oke, di sini berarti 1 orang. Oke. Misalkan di sini ada 2. Maaf, 2. Saya tulis dulu. Betul. Perubahannya jadi tu. Hurufnya terakhir dihilangkan saja. Berarti misalkan kita mau bilang 2 orang, berarti tu myong. Oke, 2 orang. 2 orang. Kemudian kita masuk ke 3 orang, misalkan perubahannya hanya 1 sampai 4 ya teman-teman. Oke, misal set. Maaf, set. Set ini berubah jadi C. S-nya dibuang saja. Kemudian biar lebih jelas. Myong. Ini jadi semyong. Misal mau nulis 3 orang. Semyong. Oke. Kemudian terjemahnya tidak usah saya tulis ya. 4 ada bahasa Koreanya asli Korea adalah net. Net ini berubah jadi ne. Kemudian maaf. Berarti kalau mau bilang 4 orang jadi nemyong. Nemyong. Oke. Ini maksudnya seperti ini teman-teman, perubahannya cuma di angka 1 sampai 4. 1 orang, 2 orang bukan hanamyong tapi berubah jadi hanmyong.
tu, myong. Tapi kalau misalkan kita ngomong biasa, hana, tul, set itu betul. Tetapi satuannya angka 1 sampai 4 kalau ketemu satuan dia berubah. Oke, orang. Kemudian ini untuk jam. Jam, misalkan kita ke contoh lagi jam. Untuk satuan jam nih bahasa Koreanya pakai si. Oke, si adalah satuan untuk jam. Oke, mau bilang jam 1. Oke, berarti pakai bahasa Koreanya hansi karena dia berubah kayak tadi. Hansi, ini bilang jam 1 bukan hanasi ya teman-teman ya. 1 sampai 4 pasti ada perubahan, oke? Hansi. Kemudian jam 2 tusi sampai 4 ini ada perubahan, oke? Kemudian kita ke penggunaan sino Korea, misalkan menit. Yang di buku nanti contohnya menit. Misal sino Korea penggunaannya sino Korea untuk satuan menit. Satuan menit bahasa Koreanya bun. Oke, bun. Misalkan mau bilang 1 menit, berarti pakainya apa teman-teman? Bukan han bun ya. Misal saya tulis di sini. Han bun. Ini salah ya teman-teman ya. Ini salah, oke? Yang benar adalah ilbun. Kita pakai sino Korea. 1 angka 1 il. Kemudian satuan menitnya ilbun. Oke, ini yang benar. Oke, teman-teman. Ini yang benar. Maaf kalau di Korea benar biasanya seringnya pakai huruf O. Saya pakai O. Oke. Ini salah. Ini yang benar. Jadi yang dimaksud penggunaannya berbeda adalah seperti itu. Jadi kita mau bilang 1 menit itu yang betul ilbun bukan hanbun. Kemudian sino Korea juga tidak ada perubahan. Mau ketemu satuan dia tetap il i samsa. Kalau asli Korea ada perubahan, hana tul set net berubah jadi han tu se dan net. Oke. Kita kembali ke buku coba. Nah, teman-teman lihat di sini ada si ini jam. Teman-teman lihat kan ini tulisannya, ini pembacaannya hansi, tusi, sesi, nesi sampai 4 cuma berubah hana, tul, set, net, kemudian tasot, yoset dia tetap jam 5 tasot si, yosot si, ilgob si dan seterusnya. Kemudian kita geser ke menit. Ada 1 menit, pakainya apa teman-teman? Sino Korea. Bukan hanbun tapi ilbun, ibun, sambun, sabun, obun dan seterusnya. Oke, teman-teman angka tolong dihafalkan, ini penting. Jangan ambil pusing, oh angkanya banyak, menghafalkannya susah, pelan-pelan saja. Angka 1 sampai 10 dihafalkan. Terus belasan dihafalkan sudah ada dasarnya 1 sampai 10 hafal, nanti belasan gampang. Tinggal ngapalin yang asli Korea untuk puluhannya karena agak berbeda. Oke, kita ke percakapan. Bisa dicek di track 29 untuk listening. Kita baca bersama-sama dulu. Ada Tuan sama Rian. Tuan, 지금 몇 시예요? Teman-teman lihat kata tanya miot. Miot artinya berapa untuk menanyakan. Diikuti jam. Berarti jam berapa? Jam berapa? Misalkan miot bun. Bun artinya menit, berarti menit berapa atau berapa menit. Oke? Miot kata tanya untuk waktu. 지금 몇 시예요? Sekarang jam berapa? 12. Maaf, jam 11. Ini pakai sino apa asli Korea, teman-teman? Asli Korea, benar sekali. Jam berarti kita pakai yol han si, bukan yol hana, tapi hananya berubah ya. Yol han si yeyo. Jam 11. Kemudian tanya lagi, myot si ye, artikel e. Oke, sudah saya jelaskan di part 1. Ketemu keterangan waktu berarti bisa di atau pada. Myot si ye, pada jam berapa, di jam berapa. Jom simel mogoyo, makan siangnya. Oke, Rian jawab jam berarti pakai asli Korea 12. Yol tul, ketemu satuan jam. Yol tu si, kemudian menit. Bun pakai sino Korea samsip. Yol tu si samsip bune mogoyo. Jam 12.30 makan. Makannya jam 12.30 atau setengah 1. Oke. Si artinya jam, bun artinya menit. Oke teman-teman,
silahkan didengarkan lagi di track 29, kemudian angka harus dihafalkan, kemudian kosakata juga, kemudian ada contoh soal, silahkan sudah ada contohnya, dikerjakan. Oke, ini sudah tata bahasanya. Ya, ini di bab sebelumnya sudah saya singgung. Kita baca contohnya sebentar. Menunjukkan waktu terjadinya suatu kejadian. Contoh, miot siye jam simel mau goyo. Miot berapa si jam di atau pada. Pada jam berapa jam simel mau goyo. Pada jam berapa makan siangnya. Yol tu siye mau goyo jam 12. Yol tu si jam pakai asli Korea. Onje. Nah ini onje. Onje digunakan ketika menanyakan waktu. Artinya kapan. Onje. Oke, teman-teman bisa lihat. Onje dicatat, artinya kapan. Onje undong heo, kapan olahraga. Jonyoke, jonyok malam, di atau pada. Pada malam hari undong heo, olahraga di malam hari atau pada malam hari. Oke. Ini juga teman-teman mengerjakan soal, silakan dilihat contohnya. Oke. Kemudian ada kosakata lagi, ini kebudayaan, silakan dibaca. Kemudian di akhir bab ada latihan untuk US topik yang listening, ada, kemudian yang readingnya juga ada, ini juga dikerjakan. Oke, video ini cukup sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih.